and this is sharing zone. I'm not master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, annyeonghaseyo yobon. Selamat datang di CJS Podcast episode 16. Jadi pada episode kali ini gue akan membahas tentang motivasi belajar. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang pintar atau berbakat terhadap suatu hal, tapi kadang-kala mereka kekurangan satu hal yang membuat apa yang ada di dalam diri mereka itu gak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kurang dari mereka adalah motivasi belajar. Nah, alasan mengapa mereka harus tetap belajar walau dalam keadaan apapun. Jadi mereka kehilangan sisi itunya. Ketika seorang memiliki motivasi yang kuat dalam keadaan apapun, orang tersebut akan selalu mempunyai motivasi untuk terus belajar. Nah, pada podcast kali ini gue mengundang salah satu best friend lah buat sharing hal ini di episode 16 ini. Dia adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Makassar dan ketua KPAJ Makassar. KPAJ itu adalah komunitas pecinta anak jalanan dan co-founder Elskarlinggo. Nah, soal Elskarlinggo kita sebut dulu. Nah, nama lengkapnya adalah Rizkita Fitri Anjani. Welcome. Okay, thank you very much for coming here. Nah, buat di sini gue akan ngajuin beberapa pertanyaan buat lo. Yang pertama yaitu alasan mengangkat tema tentang motivasi belajar itu apa? Di antara misalnya teman-teman yang lain mengangkat tentang ekspektasi, tentang the power of reading, writing, so on. Jadi alasan mengangkat tema motivasi belajar itu karena apa? Ya, gue kan backgroundnya dari pendidikan. Jadi gimana kita tahu bahwa pendidikan itu adalah dengan motivasi belajar. Bagaimana kita sangat penting mengetahui betapa pentingnya motivasi belajar di kalangan siswa maupun mahasiswa. Karena kenapa? Motivasi itu adalah ya dorongan kita untuk melakukan tindakan tertentu yang untuk mencapai tujuan dari kita atau kebutuhannya kita sendiri. Jadi alasannya kenapa gue angkat itu karena memang itu sangat penting bagi kalangan siswa dan mahasiswa, terutama yang berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi itu sangat penting. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting motivasi belajar bagi seseorang ini menurut versi lo sendiri gimana? Seberapa penting motivasi belajar bagi seseorang? Jadi motivasi sendiri bagi seseorang itu tergantung dari dalam dirinya dulu, intern atau extern. Kalau dari dalam diri kita sendiri, dari seorangnya kita, individualnya kita, itu karena kita harus tahu apa keinginan kita untuk mencapai tujuan, why-nya kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan motivasi, kita harus tahu apa tujuannya kita. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang belajar, apa tujuan kita belajar misalnya bahasa. Kalau kita mau pengen belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu akan kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang luar, orang asing. Itu sangat digunakan sebagai bahasa internasional. Jadi kita tahu kenapa kita harus belajar ini. Misalnya juga ketika kita belajar di sekolah, kenapa kita harus belajar bersungguh-sungguh pada saat kita sekolah? Karena kita ingin lanjut di jenjang selanjutnya. Karena kita juga ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tapi nilai juga itu bukan satu-satunya patokan kenapa kita harus belajar. Karena kalau kita hanya fokus di nilai, bukan fokus di bagian bagaimana kita memahami pelajaran tersebut, maka nilai itu tidak ada artinya bagi saya. Menurut saya itu.
Karena ketika kita mengajar nilai dan ketika kita mengajar peringkat itu kita akan melakukan segala cara, meskipun itu kita memikirkan tentang kita sendiri atau kita memikirkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita memahami dari segi ilmu, belajar untuk mendapatkan ilmu, itu kita akan lebih mendapatkan feel-nya di situ. Kita akan mau bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, kita akan terus belajar, karena kita tahu, oh saya belajar ini karena saya ingin mendapatkan ilmu untuk keberkahannya, untuk saya gunakan di jenjang selanjutnya, untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tersebut itu bukan cuma apa yang kita belajar, tapi apa yang kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, next question. Pertanyaan ketiga yaitu apa motivasi belajar lu selama ini? Entah itu dari jenjang masih sekolah atau mahasiswa, terserah, bebas. Motivasi gue belajar sih karena gue pengen meningkatkan kualitas diri. Karena ketika kita belajar itu otomatis kita meningkatkan kualitas diri kita. Kita belajar misalnya, aku kan suka menulis juga, suka copywriting atau bisnis dan seputar kependidikan, maka aku belajar seputar copywriting itu untuk meningkatkan. Misalnya kalau kita mau melakukan sebuah brand atau sebuah brand, kita otomatis kita belajar copywriting biar ketika orang baca captionnya kita itu bisa lebih tertarik. Dan kenapa saya belajar di bidang pendidikan atau yang sesuai dengan jurusan saya atau bahasa Inggris? Karena saya akan menggunakannya itu di kehidupan sehari-hari, maupun saya akan mengajarkannya ke siswa-siswa. Jadi itu motivasi saya. Namun sejak kecil motivasi saya adalah menjadi guru, karena saya ingin membuat anak-anak di Indonesia bisa merasakan mendapatkan hak pendidikan, walaupun mereka bukan dari kalangan atas. Jadi itu adalah motivasi terbesar saya, adalah men-sharingkan ilmu yang saya miliki, mempedulikan anak-anak yang tidak dari kalangan atas, dan membantu orang-orang dari segi pendidikan. Seperti itu. Oke, next. Menurutku apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan motivasi belajar? Menurut saya kehilangan motivasi belajar itu karena dia tidak kuat di niat dan why-nya dia. Kenapa? Karena ketika kita punya niat atau kita saya niat melakukan ini, maka saya akan harus lakukan. Dan why kenapa saya harus lakukan ini? Kenapa saya harus belajar? Karena biar saya ke depannya lebih meningkatkan diri saya untuk mempersiapkan diri di masa depan. Jadi ketika kita belajar, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seperti itu. Next, motivasi seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang agar tetap bisa mendapatkan feel-nya atau motivasi belajar? Motivasi seperti apa yang harus seseorang miliki? Feel-nya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan motivasi, kita harus tahu niat, tujuan, dan membuat agenda setiap tahunnya. Jadi ketika kita misalnya pengen di universitas yang kalian impikan, maka kalian agendakan step by stepnya untuk ke sana. Jadi lalu tulis di bagian yang sering kalian lihat, misalnya cermin atau mading di kamar kalian. Itu secara tidak langsung setiap kalian melakukan kegiatan, setiap kalian lihat, pasti kalian, oh ini tujuannya saya. Jadi kalian lagi termotivasi lagi. Terus selanjutnya kalian harus temukan kenyamanannya kalian. Jadi kalian harus temukan kenyamanannya kalian. Misalnya kalian nyaman belajar di outdoor atau nyamannya belajar di luar, di indoor kayak misalnya di kamar. Nah, kalian termotivasi, bisa menemukan motivasi di sana karena kalian merasa nyaman. Seperti itu. Yang keenam, tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Tipsnya yang pertama, membuat agenda atau tujuannya kalian apa, tujuannya step by step, tujuannya kalian, dan mengumpulkan niat yang tinggi untuk belajar juga. Dan selanjutnya kalian
meningkatkan kualitas diri dan menimba ilmu dimanapun. Kayak misalnya kalau kalian suka bisa mendapatkan motivasi dari luar, dominan mendapatkan motivasi dari luar, kalian mencari teman yang atau bergaul dengan orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang berpikir ke depan untuk masa depan yang sesuai dengan visinya kalian, maka kalian akan terus termotivasi dengan mereka. Karena kebanyakan dari kita itu lingkungan juga mempengaruhi juga. Karena kenapa? Ketika teman kita berpikir nih ke depan, misalnya pendidikan, maka kita juga akan berpikir, oh termotivasi, oh teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu. Oke, jadi harus ada acuan. Iya, betul. Ya, last question, last one. Rekomendasi buku motivasi yang tahu mungkin semacam konten motivasi. Kalau aku rekomend buku atau konten kreator yang gimana misalnya kayak kemarin kalau aku lebih ke anak muda zaman sekarang itu lebih kayak Meridiana. Kalau dari segi motivasi dari health-nya kita, healthy atau jiwanya kita ingin dikasih juga, itu biasanya dari analisa channel. Nah itu juga lumayan membuat saya kembali ke kembali men-setting boundaries, kembali meningkatkan kualitas diri, fokus ke dirinya kita, apa tujuannya kita, kenapa kita sampai sekarang masih kuat. Dan selanjutnya juga banyak nonton channelnya Gita Saf dan Safira Akilat. Namun khusus di bidang pendidikan, saya banyak menonton atau mengikuti webinar-webinar dari Kak Najla Shihab seperti itu. Jadi kayak banyakin juga baca-baca buku yang seputar sesuai dengan tujuannya kalian, sesuai dengan kebutuhannya kalian. Seperti kalian misalnya kebutuhannya kayak finansial, ya baca buku yang seputar dengan itu. Atau kebutuhannya kalian seputar ingin meningkatkan kualitas diri untuk mengajar, nah kalian bisa baca-baca seputar teaching learning seperti itu. Nah itu untuk yang suka baca selalu mencari-cari buku motivasi yang direkomend sama kita tadi. Terus buat kontennya itu ada banyak di TikTok, terutama udah jadi lah Content creator. Oke, terima kasih. Sekian untuk episode 16 ini. Thank you very much, Kay. Coming here. See you for next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,